Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kita akan masuk materi hari ini tentang baca Al-Quran dengan tepat ya. Di dalam Al-Quran itu terdapat bacaan mat. Jadi Bapak sekarang membahas tentang mat iwad, mat lain, dan mat habibus sukun. Jadi kita belajar tentang mat iwad yang pertama ya. Apa itu mat iwad? Mat secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya mengerti. Jadi mat iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengerti. Adapun yang digantinya adalah harakat, tanda baca tanwin, fathah atau fathah lain. Jika diikuti alif. Menurut istilah, mat iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathah lain. Dibaca wakaf, berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda wakaf atau karena kehabisan lafaz. Cara membacanya dibaca panjang, satu alif atau dua harakat. Itu mat iwad ya. Kemudian contoh hukum bacaan mat iwad. Di sini sudah dapat dalam Al-Quran surat Al-Adiyat surat 100 ayat 1 sampai 5 ya. Seperti sudah Bapak tulis. Yang contohnya itu wal-'adiyat dhabahan. Yang dhabahan itu yang termasuk contoh mat iwad ya. Yang kedua wal-mughirati shabhan. Kemudian yang lain-lainnya ya. Itu bacaan dari contoh mat iwad dari surat Al-Adiyat. Di surat yang lain juga terdapat banyak contoh mat iwad. Kemudian dalam Al-Quran akan ditemukan juga tawakkuf bersama kata lain. Huruf yang demikian tidak dibaca mat. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, ini tidak termasuk contoh mat iwad ya, karena marbutannya berharkat fathah lain. Kemudian ada juga pada surat Al-Fat ayat surat Al-Fat surat yang ke-28 ya. Nah itu ayatnya. Nah, kemudian kita sambung ke mat lain. Mat secara bahasa artinya panjangnya sudah dijelaskan tadi di mat iwad dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mat lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih satu alif atau dua harakat, dua alif atau empat harakat, tiga alif atau enam harakat ya anak-anak. Ya. Kemudian contoh mat lain ada terdapat pada surat Al-Quran ayat 1 sampai 4 tuh yang di akhir-akhir ayat itu semua contoh dari mat lain ya. Yang Bapak sebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ini yang terdapat Quraisy ini contoh dari mat lain ya. Kemudian ila fi muyahdata kita iwaswaif ya. Waliya'budu rabb hadzal bait. Nah, ini adalah contoh-contoh dari surat Al-Quran ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ada lagi contoh mat lain di dalam surat Al-Quran yang bunyinya alam naj'al lahu ainain. Kemudian sudah dibacakan oleh siswa kita yang belum tahu ya. Itu adalah contoh
Mat alif disukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat ini bertemu dengan huruf itu yang dibaca wakaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mat alif disukun boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Kemudian contoh mat alif disukun. Ini terdapat ada 9 contoh mat alif disukun. Mat alif disukun itu paling enak contoh ya, di dalam surat Al-Fatihah ada juga contohnya. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin. Yang alamin itu adalah contoh mat alif disukun. Sebagaimana pengertian mat alif disukun tadi adalah adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat ini bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Itu contoh dari mat alif disukun. Kemudian ada banyak lagi contoh mat alif disukun, yaitu alam tarakai pokok ala. Kemudian ada banyak lagi dan ada 9 contoh ya. Kemudian ini terdapat dalam surat Ar-Rahman, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi alati rabbikuma tukadziban. Ini terdapat dalam surat Amma Yatasa'alun, yaitu Amma Yatasa'alun. Jadi mat alif disukun itu yaitu mat yang panjang yang diwakafkan di akhir ayat atau di tengah ayat. Jadi kita sambung. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita dalam belajar Al-Quran, kita harus tahu tentang hukum bacaan, tentang mat. Jadi makhraj hurufnya harus pas. Jadi kalau kita ngaji salah satu nggak ada gunanya ya kita ya. Nah, Bapak hanya menjelaskan cuma 3 hukum bacaan mat saja, yaitu mat liwat, mat lain, dan mat alif disukun. Jadi mat terdapat ada banyak yang lain juga, ada mat wajib, munfasil, ada mat jalis munfasil, dan ada mat lainnya juga. Jadi Bapak hanya mempelajari tentang 3 hukuman. Yang 3 hukuman ini sudah dimengerti semuanya anak-anak? Jadi nggak ada yang bertanya kan? Apa beda mat lain sama mat disukun? Mat apa? Mat lain sama mat disukun. Perbedaan mat lain dengan mat alif disukun ya. Nah, jadi mat lain ini apa artinya? Mat secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah. Nih penjelasannya ya. Apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf itu. Kemudian setelah ada huruf berharakat fathah, setelah huruf berharakat fathah itu berupa huruf itu yang dibaca wakaf atau berhenti. Sedangkan mat alif disukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila bacaan mat ini bertemu huruf hidup yang dibaca wakaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Itu ya.